Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tin Juxiao yang telah membuat kontak terang-terangan dengan roh yang ganas itu. Namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh yang ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi itu sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh ganas itu, masih menyebarkan kekerasannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari daerah kekuatan hisap. Pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tian Huo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap bertambah beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang terdesak di bawah batu saat berusaha melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Yan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh ganas ini semakin dekat dan lebih dekat ke ring meski berusaha yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka Tian Huo Zunze mampu menampilkan skill seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Setidaknya, dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiao Yan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik untuk menghadapi roh ganas yang dimiliki Tian Huo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan beberapa kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tian Huo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan tidak akan beruntung. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari roh yang ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya hisap. Xiao Yan, bantu aku. Cahaya kuat terus menyembur dari atas ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Douzong, bahkan Tian Huo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tian Huo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan untuk kombinasi dari roh ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pindahkan kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tian Huo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiao Yan, kekuatan isap yang keluar dari ring segera dikalikan beberapa kali. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan isap yang meledak. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia dengan tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan! Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak dengan intens. Itu samar-samar menunjukkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual.
Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini secara bertahap berubah mendukung Xiao Yan saat dia memberi cincin itu kekuatan spiritual lebih banyak. Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka langsung terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Dou Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Dou Huang. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh ganas dan pelindung Xuan keduanya adalah Dou Zong elit asli, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan elit Dou Zong ini tidak dapat lakukan sedang dilakukan oleh pria muda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan sombong Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia pikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Xuan. Han Feng tahu bahwa teknik Dou teratai api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu saat ini. Namun, penampilan pelindung Xuan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh bersamanya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat. Hehe, aku yang dulu seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Sebaiknya hindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada kesempatan pertama jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying Shan tua. Lakukan. Bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Dou Qi muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat itu dengan keras menembus ke arah leher Xiao Yan. HMPH. Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok yang anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan terangkat. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Ying Shan tua, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian.
Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil memukul dan memaksa Han Feng mundur satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapan dinginnya tetap tertuju pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar dengan lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang seperti salju panjang menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan tangan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata sejumlah orang. Namun, pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Jika tidak, hari ini. Raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam gugusan kabut hitam setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, suara mengunyah muncul. Roh itu terserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tianhuo Zunze tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan intens ketika roh yang ganas diserap ke dalam ring. Ini dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi saat melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai penderitaan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan bisa menangkapnya. Orang bisa tahu. Pelindung Xuan ini saat ini, lumpuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan kemarahan pelindung Xuan terdengar pada saat yang sama. Xiao Yan, kembalikan roh ganas itu ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Roh yang ganas telah terhubung ke roh pelindung Xuan. Sekarang roh yang ganas telah ditangkap, dia akan menderita serangan balasan yang hebat. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat kemerahan cerah di permukaan cincin. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara telah disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu hebat dan aku akan segera tertidur. Anda pasti ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan jiwa saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan besar akan benar-benar tersebar. Pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan.
Meskipun berhasil menaklukkan roh yang ganas, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari? Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Saya tidak meminta Anda untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwa saya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk memelihara jiwaku dan membangunkanku dari tidurku. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai jawaban. Apalagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu secara acak untuk memelihara jiwa seseorang. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam 10 hari. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa aku kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hihi, aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting. Tianhuo Zunze menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam bisa menceritakan sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena itulah dia berani menyerahkan nyawanya ini kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo Zunze semakin lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo Zunze ini pada dasarnya memberikan pukulan yang fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Dou Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Xuan. Sosok hitam ilusi pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Nafas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan sakit sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang telah ditularkan dari jiwanya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan roh ganas itu padaku. Saya dapat menggunakan roh saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika kau mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng. Tangan pelindung Xuan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng tidak jauh juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka pelindung Xuan ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan roh ganas itu kepadamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki kesempatan jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan melawan dia. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam! Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, seandainya Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak sama sekali berbeda?